setelah nikah saya itu membuat toko sembako kecil-kecilan di rumah. Jadi untuk samben, kalau niatnya kan untuk samben ya apa ya? Untuk membuat pekerjaan kesibukan istri di rumah. Nah, sesuai niat ya kan, sesuai niat. Jadi orang kita mau nagih sungkan, terus mau muter lagi nggak bisa, uangnya habis. Nah, uangnya habis mau muter lagi nggak bisa, soalnya modal kita itu cumpen. Akhirnya ya sudah stop, toko tutup. Yualah, di toko itu loh bro, itu mengkarek barang apa yo. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Faza Grosir Ecer. Jangan lupa semangat dan tidak sambat. Oke, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu dari saya. Oh iya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya siapa tahu ada pertanyaan atau komen, yes, nanti tak jawab. Atau penyemangat saya. Terima kasih untuk yang sudah berkunjung ke channel saya. Oke, di video kali ini saya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Di antaranya yaitu dari Mbak siapa ini? Dari Dur apa dari Ngesar lagi? Dari Dur saja. Oke, dari Ngesar yang 21 jam lalu. Mantap Mas, terima kasih sudah membagikan ilmunya. Oke, sama-sama Mbak, terima kasih juga sudah mengunjungi channel saya. Oh ya Mas, mungkin ada yang bisa membagikan pengalaman lain, misalnya katanya pernah gagal. Seperti apa gagalnya? Bisa dikasih contoh dan solusinya bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih sebelumnya. Semoga menjadi ladang amal atas jawabannya. Oke Mbak, terima kasih, matur sembah nuwun sangat. Gini ya, di 2011 saya itu mantan anyar loh bro, Mbak. Mantan anyar itu saya itu membuat toko sembako di rumah. Soalnya mungkin istri saya kan pernah bekerja di toko orang dan sebagainya. Saya sendiri kan bakul itu pedagang di pasar. Dari sebelumnya saya itu dulu dari kecil, mungkin kelas 5, kelas 6 SD itu saya sudah diajari dagang sama bapak saya di pasar. Nah, setelah nikah saya itu membuat toko sembako kecil-kecilan di rumah. Jadi untuk samben, kalau niatnya kan untuk samben ya apa ya? Untuk membuat pekerjaan kesibukan istri di rumah. Nah, sesuai niat ya kan, sesuai niat saya yaitu supaya memberi kesibukan pada istri di rumah. Seperti itu. Terus setelah itu 2011 kita menerapkan sistem yang biasa di desa. Itu biasanya sistemnya pekewuan dan sebagainya, yaitu sistem diutangi uang ya okleh. Terus yang kebanyakan ya mandek di orang, kita mau nagih sungkan, terus mau muter lagi nggak bisa, uangnya habis. Nah, uangnya habis mau muter lagi nggak bisa, soalnya modal kita itu cumpen, modal kita itu sedikit, dan kebanyakan modal kita itu pun dimodali oleh orang tua kita sebelumnya itu. Jadi, seperti itu ya. Pertama gagal di 2013, kehabisan modal, nggak bisa muter lagi. Ya, akhirnya ya sudah stop, toko tutup. Yualah, di toko itu loh bro, itu mengkarek barang apa yo? Mengkarek barang sing ora patek payu iku enek racun tikus, dom pentul, terus kapur barus, karo lampu itu beberapa ler gitu. Nah, setelah itu tutup total, des. Terus bapak mama saya itu tak modali lagi, ini buat modal lagi di rumah. Tapi modal ini yang bayar, kalau udah diberi uang nanti kamu bayar ke saya. Itu bapak atau mama. Jadi kita dibuat disiplin kan, Walaupun hitungan kita itu makan ya melok wong tua dan sebagainya, melok wong tua tua, melok wong tua kita sendiri. Nah, setelah gitu kita isi lagi tuh warung. Kalau nggak salah 1.750.000 kalau nggak salah saat itu. Setelah kita buka beberapa hari, habis lagi nih. Soalnya kita masih menerapkan sistem yang sama. Seperti dari niat kita mencari kerjaan sampingan, satu.
nggak pen ya, nggak pen ki nggak tenanan ki nggak serius piye ya wis ngono kuwi lah. Jadi mencari samben di rumah lah daripada nganggur. Nah seperti itu niat kita itu, dari niat aja seperti itu. Nah ketika barang diambil orang sungkan mau nagih, habislah modal itu, karena modal itu juga modal pinjaman. Dan sedangkan kita kayak saya itu lende saya cuma telo Jerman, jadi dilanda itu geblak gitu kan, selesai ya kan, ya enggak. Habis lagi kan 2015 akhirnya, 2015 habis, 2015 awal akhirnya, 2015 akhir tahun 2015 saya itu mempunyai inisiatif, berarti saya harus kelola toko saya sendiri dengan modal yang ada, modal saya sendiri yang ada, maksudnya nggak ngutang dulu, nggak ngutang, pokoknya modalnya itu dulu. Nah gitu loh maksud saya, dengan mempunyai prinsip yang seperti itu saya. Dan ini benar-benar tak tunggu toko saya itu, jadi buat pekerjaan buat saya. Jadi saya mentok, karena saya merantau, bisa sama istri lama-lama nggak betah ya kan, malah jadi mantan rusuh kok, bisa karo bojo karo anak kan belum sanggup. Akhirnya saya memutuskan seperti itu. Dan setelah itu akhirnya saya buka toko itu dengan landasan yaitu uang istri saya 400.000. Nah jadi seperti itu ya, tak niati tenanan, modalnya sedikit seadanya, modalnya itu dari istri saya 400.000, terus tak belikan satu item barang tak belikan satu item barang 400.000, tak belikan satu item barang, dapatnya itu ya si disetugel, jadi nggak ya saoleh itu lah, dapatnya itulah. Setelah itu besok habis kan, saya mencari lagi barang itu lagi. Nah akhirnya 2015 akhir tuh ya, akhirnya ditambah semakin hari, akhirnya kan pelanggan kita permintaan pelanggan 2015 akhir gitu, permintaan pelanggan yaitu mbok ditambah dagangan ini mas, mbok diminta dagangan ini mas. Nah seperti itu. Setelah itu kegagalan saya 2 kali, dan alhamdulillah 2015 akhir itu saya merintis toko saya sendiri, warung saya yang masih ini loh, warung saya dulu ini. Tapi sebelum isi ini saya belum punya dokumentasi untuk yang warung kosong ini, belum punya dokumentasi, wong aku duwe HP. Piye aku ora iso nyimpen, maaf. Jadi nggak ada dokumentasinya. Ini setelah ini 2017-an ini warung saya yang sampai bentuknya seperti ini. Oke? Itu Mbak, itu kegagalan saya 2 kali itu seperti itu. Jadi larah-larahnya itu ya kejadiannya seperti itu loh. Maksud saya gitu. Setelah itu alhamdulillah 2015 akhir sampai sekarang jalan seperti ini. Walaupun utang saya banyak ke sales, utang bayar ini ya lah untuk penyemangat kita, nggak apa-apa ya. Oke, pertanyaan kedua, lanjut pertanyaan kedua 19 jam yang lalu. Om, gimana caranya nambah barangan yang baru tapi duit warungnya cukup buat muter aja, pengalamanmu gimana? Oke, pengalaman saya gini Mbak Ningrum Lampung ini sip. Nah terima kasih banyak selalu komen, selalu kita itu sharing Mbak, kita itu berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman. Pas saya punya pengalaman seperti ini, kalau bisa ya saya jawab, tapi ini saya bisa jawab soalnya saya juga punya pengalaman seperti ini, bingung mau muter duit. Jadi nawa itu, kalau saya itu nawa itu ya wis nambah dagangan ke ya secara tidak langsung. Saya itu sesuai kayak video kemarin itu loh Mbak, saya itu nggak pakai mikir, sirku nambah dagangan ketika. Tapi setiap hari, selain hari Minggu loh ya, insya Allah kalau sudah kita punya toko, kita punya ruang, insya Allah perkembangan toko kita yaitu dengan cara menambahkan dagangan yang ada di toko kita. Maksud saya penambahan item barang. Seumpama kalau kemarin cuma beras, sekarang tambah mie, besok tambah lagi susu, besok tambah lagi sampai alat pancing. Nah seperti itu loh. Itu yang menambahkan dagangan ke kita itu adalah orang. Dan bagaimana caranya menambahkan dagangan sedangkan uangnya cukup untuk itu aja. Nah kalau saya nggak gitu Mbak. Jadi uang penjualan ini seumpama ini 10 ya kan, ini 10 pak.
Nah, kita besok ini masih kan, ini seumpama laku 5, ini masih berasnya ya. Besok kita butuh lagi jajanan berupa ini, seumpama berupa ini minyak goreng, iya kan. Nah, besok turane apa iki sing nggo payu iki mau 5, iki tak nggo tuku iki, Mbak. Jadi mekare tuwiti kita itu mencari intip atau ketep dari untung yang kita jual itu, tapi nggak terasa dagang kita nambah. Ya seperti itu, Mbak. Saya itu nggak mikir. Jadi share-ku nambah, kalau ada orang nawari dagangan dan itu dagangan laku untuk dijual, ya itu ya untuk nambah dagangan. Seperti itu, Mbak, pengalaman saya. Nyambung ora? Maaf, aku kira jelasin marahin bulet. Saya itu kalau jelasin bulet, tapi menurut Mbak tujuanku muga-muga mudeng ya. Yes, mentok. Terus gimana caranya biar ingat? Pertanyaan selanjutnya ini ya. Gimana caranya biar ingat dagangan harga barang kalau saya orangnya pelupa? Lah aku ini, Mbak. Aku ini disuruh undang-undangnya tanggoku undang-undang itu loh. Kondangan, maksud saya di tempat saya itu masih ada orang kondangan dan sebagainya itu loh. Kadang-kadang ini lupa loh, Mbak. Songko lalen saya. Tapi kalau segini banyaknya ini, insya Allah ingat semua dari yang kita ingat itu gini, Mbak. Caranya, ketika barang datang, mau umpama barang datang, eneng notane kan, kita cek aja notanya. Kita lihat barangnya, kita cek notanya, kita lihat barangnya lagi. Nah, itu kita ingat. Atau penawaran dari sales atau dari pedagang lain, pedagang yang kita beli. Tanya dulu, Mbak, ini harganya berapa? Itu yang mematakkan kita ingat itu ketika kita jual, ya itu kadang-kadang saya seperti itu. Terus ada lagi kadang-kadang cara saya mengingat-ingat itu ya sebelum kita tanya ke salesnya, sebelum kita tanya ke sales atau pedagang itu tadi, sebelum kita menerima nota ini, nota dagangan yang kita beli tadi, seumpama seperti itu, Mbak. Saya itu cuma gitu. Kalau komputer pakai komputer itu lebih mudah sebenarnya. Kalau sudah pakai komputer lebih mudah. Jadi tapi kalau pakai komputer biasanya ingatan kita itu kurang. Ingatan kita kurang. Jadi kita sudah mengejipkan komputer. Ngejip kayak bahasa Indonesianya apa tuh? Mengandalkan ya. Sudah mengandalkan komputer, jadi ingatan kita kurang. Tapi kalau saya lebih fokus terhadap ingatan kita sendiri. Jadi untuk memahami berapa sih harganya ini, berapa kita harus jual, ya seperti itu. Seperti itu, Mbak, cara saya meniteni dagangan yang ada di toko saya. Nah, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Salam sukses, sehat selalu, tetap semangat, dan rasa patek sambat. Oke, nanti bingung tahun lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.